Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Ya, kabar pertama ini datang dari arti gelar batin perkasa Saibani Niti Hukum yang diterima Mahfud MD di Lampung Barat. Sultan Skala Perak Lampung yang dipertuankan ke-23 Pangeran Edward Syah Pernom menjelaskan arti gelar adat yang didapat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Diketahui Mahfud MD baru saja mendapatkan gelar batin perkasa Saibani Niti Hukum oleh Kerajaan Skala Perak Lampung di Gedung Dalem Kepaksian Pernong, Lampung Barat. Edward Syah Pernom dalam sambutannya mengatakan gelar tersebut memiliki arti sebagai seorang bangsawan yang berani menegakkan hukum. Dia mengatakan pemberian gelar adat untuk Mahfud MD berdasarkan track record yang telah dilakukannya selama ini. Menurut Edward, sosok Mahfud MD merupakan orang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terkhusus Provinsi Lampung. Terakhir, dirinya meminta agar masyarakat Lampung Barat dapat memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 untuk menang. Diberitakan sebelumnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diberikan gelar batin perkasa Saibani Niti Hukum oleh Kerajaan Skala Perak Lampung di Lampung Barat pada hari ini Kamis 25 Januari 2024. Ya, termasuk adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Setelah Prof, kalaupun nanti terpilih, apakah ada proyeksi khusus untuk membangun adat dan budaya yang ada di Indonesia, termasuk di Lampung Barat? Iya, membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional, karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti. Dan kita akan mengutamakan nanti, memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Itu aja. Saya terima kasih kepada Pak Sultan Kepaksian Pernong ini, ya, yang telah berinisiatif beberapa waktu lalu menghubungi saya tanya, apa benar Yang Mulia mau memberi gelar itu kepada saya, apa sudah dihitung, apa kaitannya? Nah, beliau mengatakan sudah mengenai syarat-syarat ukuran Kepaksian Pernong seperti tadi yang dilakukan itu isinya. Dan saya akan membawa nilai-nilai ini ke dalam nasionalisme Indonesia. Tentu kalau masyarakat mendukung ini dan Pak Ganjar dan saya diberi amanat untuk ini, akan kami laksanakan dengan baik. Ini sebagai amanat. Nah, sekarang ini Pak Sultan dulu. Gimana Pak? Kami mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar batin perkasa Saibani Niti Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menko. Ini adalah sosok manusia yang antara kata dan perbuatannya sama, dan orang yang nggak bisa dirunding-runding istilahnya. Kalau orang Lampung bilang, nggak pacak diolah-olah, nggak bisa diolah-olah, nggak bisa dimarkus-markus orang, nggak bisa. Dan inilah yang kita perlukan sekarang, yang nanti kelak akan mendampingi Pak Ganjar dalam rangka memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, untuk dalam memberikan penghargaan, penghormatan terhadap track recordnya yang telah dijaganya dengan istiqomah itu, maka kami mengundang, kemudian mengangkatnya sebagai saudara. Menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Lampung, khususnya Skala Perak, Provinsi Perak,
mempunyai seorang saudara yang antara kata dan perbuatannya sama. Dan kemudian kami berikan satu penghargaan yang baru pertama ini diberikan, yaitu Awu Sebatang di Tengah Padang, yaitu bambu yang berdiri di tengah padang yang tidak goyah walaupun diterpa angin topan, angin puting beliung dan sebagainya. Itulah yang akan kita harapkan nanti saat Profesor Mahfud menjadi pemimpin Indonesia ini, menjadi wakil daripada Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena itu kita mengharapkan masyarakat Lampung, keluarga besar skala besar yang ada di sepanjang tanah pesisir, yang ada di juga sepanjang wilayah Penyimbangan, pegawai angkatku, akun buahiku, para penyimbangan yang sudah bersaudara dengan saya, tentu akan bersama saya, akan bersama saudaranya untuk memilih pasangan presiden, wakil presiden Ganjar Mahfud. Kenapa? Adat katanya berpihak-pihak pada tidak. Adat itu harus jelas, tidak boleh dua kaki. Kita mengajarkan suatu ketidakbaikan apabila adat itu yang penting saya cari aman. Nanti kalau adat bukan cari aman, adat menunjukkan identitasnya. Saya di kiri atau saya di kanan. Mengajarkan kejujuran kepada masyarakat bahwa kita adalah bagian daripada budaya bangsa yang punya integritas, yang punya sikap, bukan seperti ini pucuk pohon di atas ini yang ke kiri kanan yang penting aman, udah nggak usah kelihatan, diam-diam aja. Enggak, kita harus kelihatan untuk menunjukkan keberpihakan kita terhadap kebaikan dan kebenaran. Itulah mudah-mudahan Allah memberikan restu dan inayah kepada kita. Satu lagi, Bon. Izin, Bon. sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aksi premanisme kepada calon penumpang travel di Lampung Selatan itu pun viral di media sosial TikTok yang diunggah oleh akun @eticayosika22. Dalam video berdurasi 2 menit 36 detik tersebut terlihat seorang laki-laki sedang berkata-kata kasar kepada korban. Saat itulah korban memvideokan perbuatan dan perkataan pelaku menggunakan ponsel pribadinya. Kata-kata yang berisi ancaman dari pelaku adalah "saya habisi harta benda kamu". Lalu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, korban mengunggah video tersebut melalui aplikasi TikTok milik korban dengan akun @eticayosika22. Namun saat ini kasus tersebut pun sudah berakhir dengan restoratif justice. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yosika, alamat Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, Polsek Natar, Polres Lampung Selatan yang telah membantu saya terkait masalah video yang viral di media sosial TikTok saya. Saya sudah memaafkan pelaku dan tidak akan menuntut secara hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berita selanjutnya, Kadis Perkim Metro Farida buka suara soal kasus dugaan penipuan jual beli rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Metro Farida buka suara terkait dengan kasus dugaan penipuan jual beli rumah yang menjeratnya. Melalui kuasa hukumnya, Farida juga merespon terkait telah dilimpahkannya kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Metro. Kuasa hukum Farida, Eni Mardiantari, mengatakan pihak pelapor atau Alizar alias Jinggo sempat menawarkan agar kliennya membeli kembali rumah dengan harga 2,8 miliar rupiah. Hal itu diucapkan oleh kuasa hukum Aliza, yaitu John L. Situmoran. Ia menambahkan sebelum pembicaraan terkait dengan penawaran pihak pelapor kepada kliennya untuk membeli kembali atau buyback tanah tersebut, pihaknya pun telah berusaha untuk mencari solusi atas perkara jual beli tanah tersebut. Hanafi Sampurna, juga kuasa hukum Farida, mengungkapkan isi percakapan WhatsApp antara kuasa hukum pelapor dengan kliennya. Dirinya menegaskan pihaknya
tidak mengarang-arang terkait penawaran pihak pelapor untuk buyback rumah yang menjadi objek jual beli kedua belah pihak tersebut. Umum dari Tribun Lampung ingin menanyakan Bang, terkait dengan tadi kan sempat disinggung perkara ini kan sejak tahun 2020 ya dilaporkan ke Polsek Metro Pusat, dan kemudian dari awal harga tanah itu 400 juta dan kemudian diminta oleh pihak Alizar Zinggo itu 2,8 M. Bisa disebutkan Bang kapan pihak dari Alizar Zinggo itu meminta uang 2,8 M itu sebagai ganti rugi atau buyback dari tanah tersebut, dan apa dasar mereka meminta harga yang sangat tinggi dari 400 juta harga tanah menjadi 2,8 miliar Bang? Ya, terima kasih pertanyaannya saudara Roma. Jadi angka 2,8 miliar itu terucap oleh penasihat hukumnya di WA Ibu Farida. Begitu. Itu ada pembicaraan sebelum WA itu adalah pada saat konfrontir yang dilakukan oleh Polsek Metro Pusat dengan menghadirkan Ibu Farida. Pada saat itu ada pengacaranya Pak Aliza yang ada di dalam, kemudian ada saudari Alma. Berita selanjutnya datang dari Zulkifli Hasan melakukan groundbreaking Pasar Natar Lampung Selatan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Lampung Reynald Junaidi menghadiri acara groundbreaking Pasar Natar Lampung Selatan pada hari ini Kamis 25 Januari 2024. Hadir juga PLT Sekjen Kemendak Suhanto dan Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Esi Asia. Reynald Junaidi bersyukur bisa menghadiri peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi Pasar Natar di Lampung Selatan. Reynald mengatakan revitalisasi pasar tersebut bukan hanya pembaruan secara fisik, melainkan juga sebuah komitmen untuk menghidupkan kembali pusat kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat. Reynald menyebut Pasar Natar memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Harapannya melalui revitalisasi ini pemerintah berusaha mempertahankan warisan tersebut sambil menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga tuntutan zaman. Keputusan ada di Pak Presiden Pak Jokowi. Satu pasar ini barusan juga pasar yang di Lampung Barat yang ini 70 miliar. Saya kira itu. Ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, Pak izin, yang di Lampung Barat tadi seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Lampung Barat itu pasar tematik, pasar untuk tujuan wisata. Jadi ada tempat wisatanya, maksudnya orang santai, leha-leha gitu ya. Ada tempat pingin danau, nanti danaunya juga dirapikan, orang bisa foto-foto. Kemudian ada tempat budayanya, tari-tarian, juga ada pasarnya, ada untuk UMKM-nya, ada untuk kulinernya ya, 70 miliar lebih. Keren, pokoknya bagus banget ya. Itu tadi yang di Lampung Barat. Kalau ini pasar semacam pasar hidup lah, pasar itu kabupaten. Saya gitu kan, Pasir Gintong Pak, pasar pasir. Ini. Anggarannya ini memang awalnya 60 miliar disediakan, tapi waktu dibidding itu jadinya 44 sekian miliar. September selesai katanya ya. 2019 September selesai. Termasuk yang paling cepat. Proses yang cepat, bangunnya cepat, hasilnya bagus. Terima kasih. Pak untuk pasar Gintong Pak. Pasar Gintong Pak. Pasar pasir Gintong Pak. Pasar pasir Gintong. Sedang dilaksanakan ya, sedang dilaksanakan. Yuk, ayo. Ini melaksanakan, tadi putusan ada di Pak Presiden Pak Jokowi. Satu pasar ini barusan juga pasar yang di Lampung Barat yang ini 70 miliar. Saya kira itu. Ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, Pak yang di Pak izin, yang di Lampung Barat tadi seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Pemulihan rute Bandara Gatot Subroto Waikanan tunggu maskapai. Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Waikanan Lampung sedang dipetakan untuk pemulihan kembali dengan rute penerbangan langsung ke Jakarta. Dikatakannya mengingat penerbangan di Bandara Gatot Subroto
memiliki pergerakan penumpang yang lebih kecil dibanding Bandara Muhammad Taufik Kemaskrui, pihaknya masih menunggu kesiapan dari para maskapai penerbangan. Meski demikian, pihaknya telah memastikan pihak Kabupaten Waikanan telah menyatakan kesiapannya mengaktifkan kembali Bandara Gatot Subroto secara komersil. Kepala Dinas Perhubungan Babang Sumbogo menambahkan pemanfaatan aset bandar udara yang semula merupakan bandara militer tersebut menjadi perjuangan yang cukup panjang. Pihaknya mengakui bahwa pergerakan penumpang dan pengadaan maskapai masih menjadi kendala untuk penerbangan Bandara Gatot Subroto. Sehingga sampai saat ini, pemerintah provinsi bersama PT Angkasa Pura II masih mengupayakan terjalinnya kesepakatan terhadap maskapai yang siap melangsungkan pelayanan penerbangan langsung menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Untuk marka jalan di beberapa ruas, kemudian untuk penambahan lampu warning light ada di 2 titik. Satu di pertigaan Hendro Suratmin Subsidi itu Sukarame. Yang kedua di Jalan R.A. Basit, jalan apa namanya itu? Yang di daerah Tanjung Sinang itu, di turunan flyover Urip itu loh. Itu yang pertigaan itu, yang 2 situ. Jalan apa namanya? Itu berapa bang anggaran yang 2? Kalau untuk market 300, untuk warning light itu 100 di 2 titik. Oh, jadi 400 juta. Marka itu di mana aja bang? Markanya mungkin nanti satu di jalan Patimura. Patimura. Ya. Kemudian di jalan apa tuh? Urip Sumarjo. Ya, berita terakhir datang dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah catat 62 kasus DBD di Januari 2024. Dinas Kesehatan Lampung Tengah mencatat ada 62 pasien DBD di bulan Januari 2024. Jumlah pasien DBD terus bertambah sejak minggu pertama sampai minggu ketiga di awal tahun 2024. Diskes menyatakan atensinya dan meminta masyarakat untuk peduli lingkungan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Lampung Tengah, Julius Joko Susilo mengatakan dalam penanganan DBD butuh kesadaran bersama. Dalam artian, upaya pemerintah dalam pencegahan ini diimbangi dengan masyarakat yang sadar dan mengerjakan 3M+. Julius mengatakan sepanjang Januari 2024 jumlah penderita DBD di minggu pertama sebanyak 10 orang, minggu kedua 16 orang, dan minggu ketiga sebanyak 36 orang. Ya baiklah Tribuners, itu tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.